أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون Sadaqallahul azim. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami tidak akan beriman kepadamu. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri. Dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa adab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan adab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Tetapi setelah kami hilangkan adab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-A'raf ayat 132 sampai ayat 135. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin.
bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami berbahagia sekali bisa hadir kembali bersama Bapak dan Ibu BCA Islamic Center Surabaya pada malam hari ini, menyapa diri-diri kita dan keluarga besar kita serta seluruh kaum muslimin muslimat untuk mencintai dakwah dengan Al-Qur'anul Karim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami, kasih sayangi kami, keluarga besar kami dan seluruh kaum muslimin muslimat dengan Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa beristiqomah untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-A'raf ayat 132. Pada ayat ini dijelaskan keingkaran mereka walaupun Nabi Musa alaihissalam telah memberikan berbagai keterangan dan bukti yang jelas tentang kerasulannya. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimanapun kamu telah mendatangkan berbagai keterangan itu, namun kami sekali-kali tidak akan beriman kepada kamu. Semua keterangan-keterangan yang telah dikemukakan Nabi Musa alaihissalam kepada mereka yang membuktikan kerasulannya, mereka anggap sebagai sihir untuk mempengaruhi mereka agar meninggalkan agama nenek moyang mereka. Kemudian mereka menegaskan bahwa mereka sekali-kali tidak akan membenarkan semua keterangan dan bukti-bukti tersebut. Ini berarti bahwa mereka tidak akan menerima agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mereka semuanya, tetapi mereka tetap melakukan kedzaliman terhadap Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Naudzubillah summa naudzubillah. Apabila umat ini sudah tidak taat kepada para nabi dan para rasul, tidak taat kepada para alim ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan di bumi ini malapetaka dengan cara seluruh keberkahan di bumi ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat manusia kerjanya apa yang dia lakukannya tidak ada barokahnya, dan Allah akan menjadikan umat itu menjadi orang-orang yang dolim. Dan naudzubillah summa naudzubillah, mereka akan diambil, akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik, karena mereka durhaka kepada para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak membaca kisah-kisah para nabi dan rasul berserta umatnya. Yang baik kita ambil, yang buruk mari kita tinggalkan. Ayat 133. Dalam ayat ini diceritakan bahwa sebagai akibat dari keingkaran, kekufuran, dan kedoliman mereka, maka Allah menurunkan adab yang lebih dahsyat kepada mereka berupa topan yang melanda rumah dan pohon-pohonan, kebun dan sawah-sawah mereka. Kemudian datang lagi hama belalang
yang membinasakan tanaman-tanaman mereka, dan akhirnya muncul wabah lain yang menjadikan air minum mereka berubah rasa, berubah bau, dan berubah warnanya seperti darah yang tidak dapat mereka minum. Meskipun 5 macam adab yang ditimpakan Allah bertubi-tubi kepada Fir'aun dan kaumnya, mereka tetap menyombongkan diri dan berbuat dosa, dan itu merupakan sifat mereka yang paling menonjol. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Allah sudah memberikan azab kepada mereka, tapi mereka pun juga tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. 134 dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana keadaan Fir'aun dan kaumnya ketika mereka ditimpa 5 macam adab itu. Mereka sudah tidak dapat berkutik, lalu meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam agar ia mendoakan kepada Allah untuk membebaskan mereka dari penderitaan akibat adab tersebut. Mereka berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabianmu. Jika kamu dapat menghilangkan adab itu dari kami, sesungguhnya kami berjanji bahwa kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Demikianlah setelah mereka tidak mampu menyelamatkan diri dari siksa itu, mereka berpura-pura beriman dan berjanji akan membebaskan Bani Israel dan membiarkan mereka meninggalkan Mesir bersama Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi, dapatkah dipercaya janji orang-orang yang kafir? Naudzubillah summa naudzubillah. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, janji-janji mereka adalah diingkari. Dia berkata dusta, dan apabila diberi amanat dia pasti berkhianat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Terakhir ayat 135, berkat doa Nabi Musa alaihissalam yang memohon kepada Allah agar melepaskan Fir'aun dan kaumnya dari adab Allah yang menimpa mereka. Akhirnya Fir'aun dan kaumnya terlepas dari adab tersebut sebelum mereka ditenggelamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terlepasnya mereka dari adab Allah tidak membuat mereka beriman dan menepati janjinya untuk membebaskan Bani Israel keluar dari Mesir dan dari penindasan mereka. Bahkan mereka tetap bertekad menentang Allah dan tetap dalam kekufuran. Naudzubillah summa naudzubillah. Sejarah sudah mencatat betapa banyaknya umat-umat di muka bumi ini yang tidak mau taat kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Islam, yang tidak mau taat kepada Rasul, maka mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarruana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa bapak dan ibu guru-guru kami,
dosanya para murid-murid kami, para santri-santri BCA Al-Quran ini. Mudah-mudahan Kau berikan mereka semuanya dan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, ya Allah, panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah. Mudah-mudahan nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah untuk ayah kami dan juga untuk bapak ibu guru-guru kami dan seluruh para pecinta BCA Al-Quran dan juga para pahlawan-pahlawan kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Ya Allah, turunkanlah kasih sayangmu dan ampunanmu kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.